Maka kalau saya ditanyakan hari ini, mungkin saya ngomong agak kasar dan saya selalu kenceng kalau ngomong. Yang merusak hutan Indonesia itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu? No, yang sebelah no. Pinjam pakai di sana, pelepasan kawasan di sana, izin IPPK di sana, semua di sana. Sementara pengawasannya nggak ada. Bahkan ada tunggakan belum bayar, baik itu IHH maupun lain-lain, hampir 10 triliun. Nggak ada yang ditangkap bapak-bapak. Tapi kalau di kampung saya di Lampung sana ada orang maling kayu 2 batang, insya Allah langsung ditangkap. Ini kan hukum tidak berkeadilan. Kesel dan hati saya ini nggak nerima. Sementara cukong-cukong itu enak aja, ya kan? Nggak ada satupun yang ditangkap loh. Coba, ada nggak satu yang ditangkap pengusaha kaya, pengusaha besar kelapa sawit? Nggak ada. Nggak ada satupun. Kejadian lagi di Lampung Timur. Rakyat nelayan ngadu ke saya, Pak Ketua, Abang, ini bagaimana masalahnya? Ya kalau nggak bisa dikasih tahu Pak baik-baik ya dikasarin aja lah. Kalau masih bisa diusir, diusir. Apa yang terjadi? Kapalnya dibakar sama nelayan. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau masalah kerusakan lingkungan saya paling ngotot untuk membantu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Sudah 2 kali ke Kalimantan Tengah, baik menggunakan darat maupun menggunakan udara. Di sana kepala daerah mengatakan betul kebun ilegal 850.000 hektar. Bahkan banyak orang asing yang punya. Saya datang ke sana, saya panggil pengusahanya, saya tanya, Anda punya pabrik? Pabriknya ada IMB enggak? Hal yang pertama. Anda bayar PBB enggak? Dibilang bayar. Bayar ke langit, saya bilang. Alas dasar kamu bayar PBB itu apa? Ini mohon maaf, Pak Budi juga pengusaha sawit, keluarga saya juga pengusaha sawit di Lampung. Tapi sampai hari ini nggak ada yang ditangkap. Nggak ada satupun yang ditangkap. Terbayang nggak tadi Bapak mengatakan 3,4 juta hektar. Kalau saya tuh simpel aja kok. Pemilik korporasi yang maling, saya sebut maling kawasan hutan, kenakan denda aja setinggi-tingginya. 1 hektar kenain misalnya 25 juta, kali 3,4 juta, hampir berapa coba? Hampir 100 triliun. Itulah digunakan untuk reboisasi lagi. Setelah itu stop. Ini kan enggak seolah-olah pembiaran. Di Riau aja 1 juta lebih, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur. Maka kalau saya ditanyakan hari ini, mungkin saya ngomong agak kasar dan saya selalu kenceng kalau ngomong. Yang merusak hutan Indonesia itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu? No, yang sebelah no. Pinjam pakai di sana, pelepasan kawasan di sana, izin IPPK di sana, semua di sana. Sementara pengawasannya nggak ada. Bahkan ada tunggakan belum bayar, baik itu IHH maupun lain-lain, hampir 10 triliun. Nggak ada yang ditangkap bapak-bapak. Tapi kalau di kampung saya di Lampung sana ada orang maling kayu 2 batang, insya Allah langsung ditangkap. Ini kan hukum tidak berkeadilan. Maka saya juga minta bantuan bapak-bapak, apa sih yang harus kita lakukan ini nih untuk bangsa dan negara. Bahkan saya ini kalau rapat sama kehutanan tuh yang belum saya lakukan cuma lempar palu aja. Kalau gebrak meja udah bosen saya. Boleh tanyakan, kenapa kesel dan hati saya ini nggak nerima.
Sementara cukong-cukong itu enak aja. Ya kan? Nggak ada satupun yang ditangkap loh. Coba. Ada nggak satu yang ditangkap pengusaha kaya? Pengusaha besar kelapa sawit? Nggak ada. Nggak ada satupun. Bahkan kemarin saya bilang, di sini ada rapat sama Gakum. Ya kerja kamu apa? Orang maling kayu sono keling 10 kol diesel, kamu nggak bisa nangkap, yang nangkap polisi. Dan yang malingnya siapa? Oknumnya. Lebih hebat lagi, orang dari Rusia, bukan orang Indonesia, bisa datang ke Lampung maling sono keling. Coba bayangkan. Dirjen Gakumnya ditanya, nanti kami akan selidiki. Ya nggak usah ngomong. Kalau selidikin terus nggak bertindak buat apa? Ini curhatan saya bapak-bapak. Karena saya itu kalau sudah melihat masalah ini saya kesel banget. Contoh lagi, perusahaan lingkungan di Lampung. Ada kapal pasir, sedot pasir laut. Waktu itu pimpinan saya Pak Edi Prabowo. Saya paksa ke Lampung. Langsung saya bilang, Polis Land, saya nggak mau tahu apa. Kamu punya izin, nggak punya izin, taunya jangan merusak alam. Kejadian lagi di Lampung Timur. Rakyat nelayan ngadu ke saya. Pak Ketua, Abang, ini bagaimana masalahnya? Ya kalau nggak bisa dikasih tahu baik-baik ya dikasarin aja lah. Kalau masih bisa diusir, diusir. Apa yang terjadi? Kapalnya dibakar sama nelayan. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau masalah kerusakan lingkungan saya paling ngotot untuk membantu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Saya kemarin dipaksa atau diminta adopsi gajah oleh Dirjen KSDAE. Gajah itu umur 3 tahun, terjerat belalainya, putus. Sekarang umurnya sudah 8 tahun lebih. Sampai hari ini belum bisa makan, disuapin. Itu ada di Lampung, di Taman Nasional Waikambas. Saya adopsi. Terakhir saya adopsi lagi anak orang hutan, umur 4 bulan. Diselundupkan dari Sumatera ke Jawa, tertangkap di Bakahuni. Kenapa? Lemahnya pengawasan di sebelah itu tuh. Coba kalau sebelah itu kenceng, jangan tebang pilih, sikat aja udah. Masa kita sidak ke Batam, ada anggota sini yang hadir. Apa yang terjadi? Hutan bakau ditimbun. Hutan bakau ditimbun oleh pengusaha. 23 hektar. Sampai hari ini pemiliknya nggak ketemu. Yang ketemu cuman anak buahnya doang yang nggak jelas. Masa 23 hektar pemiliknya nggak ketemu? Ini saya kadang-kadang kecewanya begitu loh bapak-bapak. Gitu. Karena mau saya itu kalau emang melanggar, udah. Kalau perlu hukum mati aja udah.